Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kamu tuh mau kemana tujuan hidupnya? Jawabnya apa? Selamat kira-kira dua orang yang mau selamat, yang lainnya belum. Papi mengatakan, inginkah kamu mencintai Allah di atas segala-galanya? Apa jawab kita? Ingin. Kan begitu kan? Apakah mau kamu mengatakan bahwa itu tujuan hidupmu? Negeri akhirat berarti masuk di dalamnya. Nah, kalau iya seperti itu, bagaimana caranya? Nah, nanya lagi nih. Itu begitu dulu, kita ditanya begitu. Caranya gimana menurut kamu? Jadi kalau papi dulu kan nanya terus biasanya itu. Kita kalau diskusi ya dia nanya, kita yang jawab. Jawabnya polos-polos aja gitu. Jadi kalau kamu ingin mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kamu harus belajar memperbaiki rohanimu, dirimu, akal pikiranmu yang kurang bersih. Nah, seperti surat Asam ayat 9. Nah, kita sudah merenung nih. Baca, kata papi, renungkan ayat itu. Bawa pulang. Bawa di tempat sajadah. Bawa di tahajud kamu. Benar nggak kamu seperti itu? Surat Asyam ayat 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Pendek kata-katanya, bermakna dalam maknanya. Beruntung, kata-kata beruntung itu orang benar-benar luar biasa. Tahu beruntung nggak berlaba, nggak ada ruginya. Podo aja nggak untung. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan. Tahu kan cara membersihkan jiwa? Tapi kan kita nggak mau membersihkan jiwa. Anggap aja nyuci piring gitu loh. Nyuci piring mau nggak? Kalau kita memahami hakikat cuci piring, pasti orang senang membersihkan jiwa. Kalau orang senang menyuci piring, orang senang nyuci deh, senang kebersihan. Maka orang itu harusnya juga senang membersihkan jiwanya. Nah, maka yang paling bagus menurut papi itu membersihkan jiwa dengan karyamu sendiri. Karya pribadi. Bukan didoakan orang lain. Makanya kalau orang habis dimohonkan dapat iman, udah berkarya. Jangan dicacatin. Nah, itu karya namanya. Jadi karya itu dari diri orang itu. Kalau karyanya itu rusak, ya kerugian daripada dirinya. Kadang orang rusak nggak menyesal. Orang habis marah itu harus menyesal. Karena dia sedang mencakar dirinya sendiri. Atau mencakar dirinya. Luka-luka itu. Rohaninya itu. Jadi dia kena dampak. Rusak dia. Amalnya juga dipindahkan. Nah, kita tahu ya, iya saya sih ngerti Pak Ari yang dijelaskan itu. Tapi kenapa sih saya itu suka terpancing? Kena lagi saya. Karena kita nggak punya program, itu masalahnya. Program menahan amarah. Kalau kita punya program, kita sudah terlatih. Misalnya nih, ya Allah, berniat nih, kita niat yang kokoh. Tahajud atau sholat di dalam sholat, angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah, angkat. Ya Allah, hari ini aku berniat
untuk memulai program menahan amarah. Aku yakin ada ujian ringan atau berat di dalam itu. Dan aku yakin, tolonglah aku, engkau pasti akan menolong aku. Engkaulah Allah Tuhanku, sebaik-baiknya penolong. Nah, hanya antara engkau dan aku saja. Jadi maksudnya, kita mau cerita ke orang, tahu nggak, saya sekarang lagi program menahan amarah nih. Bahasa itu aja sudah kebangga tuh. Diomongin kemana-mana. Nggak perlu. Sok gitu kalau istilah mandra. Kan gitu ya. Nah, caranya itu. Jadi jangan diomongin kita dengan, kalaupun orang nanya, kayak Mas Timo lagi ada program nih. Tahu aja Mas Timo. Nggak usah dijawab. Mas Timo nanya nih. Ya, bagaimana Allah sajalah. Santai jawabnya Mas Timo. Tenang, jiwa tenang. Nah, itu harus diusahakan. Jiwa yang tenang itu. Sekali-kali memang kepleset juga Mas Timo. Wajar. Orang dalam program itu kepleset, wajar. Namanya juga dalam program. Tapi kalau papi mengatakan, tapi kalau kamu sama meninggal dalam proses seperti itu, insya Allah kamu selamat. So kamu meninggal dalam proses, walaupun kamu kepleset. Karena kamu sedang berjuang, berjihad. Jadi berjihad nggak bukannya hanya ke sana ke sini kasih, bukan. Itu berjihad. Orang dalam program itu berjihad. Tapi dipantek dulu, diniatkan dulu, dikokohkan dulu. Nanti ada ujian di situ. Ya, karena kita latihan. Kalau sudah terbiasa, sudah kulino seperti itu, kita nggak terpancing lagi. Udah biasa, babak belur, bentur-bentur. Apalagi cuma itu. Kan suka saya kasih ini apa namanya semacam perumpamaan. Kalau sudah terbiasa naik turun Gunung Himalaya, ya naik gunung apa namanya itu yang di kampungnya apa itu Jawa Tengah itu Gunung Slamet itu kecil ya, kecil ini sih cuman 3.000 meter gitu. Ini yang 10.000 lebih aja sudah naik turun lari doang. Apalagi kan begitu. Artinya kita diuji dengan hal yang seperti itu nggak mudah terpancing. Karena sudah terbiasa. Ada orang masalah sepele aja bisa ribut. Masalah kecil. Ya. Diperbesar. Karena ditiup-tiup, dikompor-kompor. Disautin. Jadi kalau kita mau menjaga iwan kita sendiri, yang dikomporin. Kalau kita komporin, tambah panas. Nah, di situ setan memecah belah orang-orang beriman. Itu dijaga. Jadi, kalau kamu, kata orang tua kita, membersihkan jiwa, maka bersihkanlah dengan pekerjaan puasa, zikir, sholat, serta ibadah lainnya. Tetapi, tidak bisa hanya dengan kamu hanya di majelis ilmu saja. Hanya berpikir saja, saya tandai. Kamu tidak cukup hanya di majelis ilmu, hanya berpikir saja. Tidak akan bisa kamu membersihkan jiwa, tidak akan bisa memancing kasih sayang Allah. Jelas nih rumusnya. Ya, jelas ya. Jangan sampai nanti beranggapan cukup dengan majelis ilmu itu sudah dianggap cukup. Enggak. Apalagi enggak majelis. Lebih parah lagi. Ada kesempatan majelis, majelislah. Bukan masalahnya, kan sama aja bisa online. Tidak. Karena rahmat Allah itu turun di tempat majelis. Sedangkan di tempat online, apa yang turun? Ampunan saja. Ini ada rahmat Allah masuk. Dan itu disaksikan oleh orang-orang marifat. Walaupun ikhwan dia marifat, dia menyaksikan.
Walaupun ada juga yang menyaksikan walaupun samar-samar cahaya. Ada cahaya ya di majelis. Adanya dia cahaya di majelis. Itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang rajin tahajud, sholatnya, puasanya. Nah dulu gimana kita latihannya dulu? Diajarin Papi. Kamu mau cepat, kata Papi. Bisa merasakan itu. Yakin. Ya, Pi. Nggak bisa. Cuman puasa Daud, sehari enggak, sehari enggak bisa. Nggak bisa dengan majelis doang. Nih, sertai semua, kata Papi. Sertai itu gimana, Pi? Kamu sholat, di malam hari kamu harus tahajud. Lu istirahat, Pi? Boleh. Istirahat aja kamu nanti. Misalnya kamu jam 8 atau habis Isya, kamu tidur sampai jam 10 atau 11 atau 12. Habis itu, kamu tahajud. Sampai subuh datang. Kepada Allah terus. Jangan tidur lagi, kata Pak. Kemudian, kamu kurangin makan atau berpuasa. Itu yang dimaksud sertai. Kemudian, kalau ada fakir miskin, kamu bantu. Orang kesulitan, kesusahan, kamu bantu. Itu ya. Nah, kata Papi dan kata saya, kata Pak Edi dan kata Pak Budi, dicoba dan benar. Kita bisa melihat langsung cahaya yang masuk ke kita dan seterusnya. Pak Budi ini dikasih tahu Papi. Ini orangnya ada. Punya kans yang kuat marifat. Jadi nggak mau. Nih, Bud, kata Papi gitu. Kamu punya kans yang kuat. Papi yang ngomong, bukan. Kalau saya kan nggak panggil Bud. Mas Budi. Kamu punya kans yang kuat untuk marifat. Nggak mau. Kenapa? Berat. Cukup kagum dengan Allah memberikan bisa melihat cahaya terang benderang, bulat-bulat atau kadang panjang masuk ke tubuh. Ada yang hujan gerimis, bisa lihat paletnya, bisa lihat gudangnya. Oh, itu cahaya terang benderang berbentuk rumah itu seperti itu. Pakaiannya hijau. Alhamdulillah. Tapi itu diperoleh kalau kita dalam pekerjaan. Maka pada waktu majelis, orang-orang itu pasti bisa melihat cahaya. Nggak bisa begini. Nggak kerjaan apa-apa, atau lihat cahaya. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Kalau ingin kita membuktikan. Sebab itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Makin kokoh keyakinan, makin kuat keyakinan kepada ilmunya. Nah itu caranya seperti itu. Kalau ada yang kepengen, segerakan. Nggak kepengen, dicoba. Supaya nanti serius. Kalau nggak dicoba, kita nggak pernah tahu. Puasa nggak makan daging, gagal kemarin, suruh 3 bulan. Kita mah 5 tahun. Lomba tuh. Lomba. Walaupun juga diujinya sulit dan keserempet-serempet juga. Saya justru kalau puasa nggak makan daging, undangan banyak datang. Undangan makan daging mulu, disediain tuh. Ada hati, ada limpahnya, udah. Hati ayam, mantap banget. Tapi nggak bisa makan, kuahnya doang pakai telur. Karena nggak boleh makan daging kan. Namanya juga puasa daging. Ya puasa daging, kolesterol tinggi, kata dokter nggak boleh. Alasan itu melulu. Kolesterol melulu kena sasaran. Bohong melulu. Kata Papi ketawa terkekeh-kekeh. Pi, boleh nggak? Ya boleh, jangan bohong sama Tuhan aja. Kalau bohong sama orang biarin aja, kata Papi. Jangan gagal ya. Nah itu, ya. Nah, di bulan puasa kita berpuasa, ya. Dulu sampai begini, kalau kita berpuasa itu tahunan. Sampai, ya kan gitu. Ya, itu masih ingat Mbak Ida tuh, Cik Ida.
Di bulan puasa udah lebaran, cuman lebaran itu buka, besoknya puasa lagi. Nah orang masih pesta nih, rendangnya segala macam. Kita puasa, manyun aja. Di bulan puasa aja kita, boleh kata bulan puasa aja. Habis itu kau puasa lagi. Ya udah. Tapi di bulan puadilah hari lebaran, semua ngumpul. Ya, tempat papi. Bakal lontong, mau apa, ngobrol, dan segala macam. Ilmu yang dibahas lah. Jadi nggak ada hari-hari tanpa ilmu, ilmu semua yang dibahas. Nah, Mas Joko, itulah makanya disebut Allah Maha Penolong, ketahuan di situ. Seperti apa kita ditolong Allah. Kesulitan apa ngadu kepada Allah. Kenapa? Karena hari-hari kita kepada Allah. Nanti kalau ada yang menyulitkan, Allah menambah keyakinannya lewat apa? Lewat peristiwa. Macam-macam peristiwa itu. Lalu Allah kemudian mencabut rasa marah. Baru di situ tahu, ternyata kita bisa mengendalikan itu karena Allah yang memberinya. Jadi kita usaha dulu. Setelah usaha nanti Allah yang mengendalikan. Makanya kita ini sepertinya itu bagaimana Allah. Ngeluh sedikit minta rezeki dikasih. Ngeluh sedikit mengenai anak sakit sembuh. Ngeluh sedikit ada persoalan tentang ini, ada jalan solusinya. Cepat sekali, cash and carry. Kenapa? Lagi-lagi ilmiahnya, paletnya penuh. Kan sudah saya kasih tahu rumusnya. 30% dari palet itu adalah untuk menolong kita. Urusan dunia, kesulitan kita. Tapi kalau paletnya nggak ada, gimana cara nolongnya? Ya kan? Nah, sulit. Makanya caranya perbanyak itu. Cara perbanyaknya adalah dengan keikhlasan. Perbanyaklah beramal. Itu untuk dirinya sendiri. Temu tukang parkir, kasih. Jangan gitu, ini tukang parkir yang saya mau lewat sini aja. Gitu. Ini sini ada putaran, putaran satu aja nggak ada tukang parkir. Mau jauh-jauh gitu. Daripada ngasih 2.000 kan gitu. Mestinya bahasanya nggak begitu. Tukang parkir. Saya hari ini berniat, saya punya program berniat sampai misalnya setahunan, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Memberi minimal 2 orang dalam satu hari. Mau 1.000, mau 2.000, itu urusan pribadi kita. Katanya memberi, kata memberi. Mau nggak bikin program begitu? Murah meriah. Nggak ngasih 2.000, nggak apa-apa. Tapi doain orang. Memberi juga. Nolong orang. Memberi juga. Kata-kata memberi itu 4. Dengan harta. Kedua dengan tenaga. Ketiga dengan pikiran. Keempat dengan doa. Memberi kan? Praktek. Murah kan? Tapi harus dinyatakan perjanjiannya dengan Allah. Ya Allah, hari ini aku membuat program memberi. Kok susah-susah amat sih? Kan mudah itu. Sholat tahajud saya nggak bisa 41 per hari. 2 tambah 1 bisa nggak? Ya udah itu aja. Bukan 21. 2 tambah 1 aja dulu. Tapi 2 tambah 1-nya dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Iya, kalau misalnya 41 dari jam 2 sampai jam 4 sama juga kan? Nah, 2 tambah 1 itu kan bisa dicampur dengan zikir, bisa dicampur dengan macam-macam. Nyatakan programnya itu. Saya ditambah dengan zikir, misalnya gitu. 1.000 kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebentar kok itu, setengah jam kok 1.000 itu.
Yang lama itu adalah sambil mikirin kalimah la ilaha illallah. Nah, kalau cuma ngucapin 1000, nggak apa-apa ngucapin dulu aja. Nanti besok-besok baru kemudian ditingkatkan kualitasnya. Begitu. Bagaimana? Mau bikin program nggak? Ya, nih kita bikin nih dari sekarang nih. Program jiwa pemberi. Nggak ada duit, kita dengan doa. Nolong orang. Minimal berapa? Minimal 2 orang. Kalau satu mah udah ada satu selesai. Nyari kalau nggak ketemu, nggak boleh di rumah. Kalau ngasih orang, nyari. Nyari ke pasar, nih apa nanti beli gado-gado lontong kayak apa, nanti ketemu deh tuh tukang parkir. Tukang parkir, maaf ya, saya nggak punya duit. Jangan begitu. Udah haknya dia tuh. Haknya. Makanya selipannya ada 1000-2000 di kantong. Kalau nggak ada, ya sudah dengan doa. Tapi sampaikan dengan rasa ikhlas. Maaf ya Pak, saya doain Pak ya. Saya nggak punya uang. Kalau memang nggak punya, ya, dan nggak boleh berbohong di dalam program. Jaga disiplinnya. Tambah dengan tahajud. Majelis jangan ditinggal. Karena papi sendiri yang berpesan nih. Nggak cukup. Seperti itu, majelis nggak boleh ditinggal. Nanti kamu akan mendapatkan itu. Percayalah dengan papi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.